Baik teman-teman, hari ini agenda sidangnya adalah mediasi lanjutan, jadi yang ketiga kali. Dan tadi kita sudah ketemu masing-masing prinsipal tidak bisa hadir. Dari pihak kami, Ibu Sri Sukarsi tidak bisa hadir karena beliau baru pindah dari Lampung ke Pulau Bangka. Kita tunjukkan videonya. Di Pulau Bangka, di Bangka itu dia tidak ada listrik, yang ada cuma genset, jadi tidak mungkin menuju ke sini. Yang satu lagi, Ibu Marsiti tinggal di Madiun, tidak bisa ke sini. Kenapa? Kami tidak bisa menghadirkan prinsipal atau pemberi kuasanya. Dari pihak tergugat, Saudara Jam'an tidak bisa hadir. Tadi memberikan surat kepada mediator bahwa jadwalnya padat, maklumkan Ustadz, jadi jadwalnya padat, sudah ada di schedule. Kita bersepakat tadi untuk melanjutkan mediasi tanpa hadir yang namanya prinsipal. Ketika dibuka mediasi, sidang mediasi, ditanyakan apakah masih tetap dengan apa yang kita gugat. Dibacakan tadi permintaan kita. Kita mengatakan bahwa kita tetap pada isi gugatan. Nah, tanggapan daripada pihak tergugat dari kuasa hukumnya mengatakan bahwa mereka tidak bisa menerima gugatan kita. Ketika ditanya alasannya kenapa oleh mediator, dikatakan bahwa mereka perlu bukti-bukti. Nah, kalau bukti-bukti kita bicaranya bukan di sidang mediasi, artinya kita bicara di sidang pokok perkara. Nah, oleh karena itu tadi kita bersepakat untuk mediasinya gagal. Artinya sidang berikutnya itu akan masuk ke pokok perkara. Pokok perkara artinya sidang nanti belum ditentukan sidangnya kapan, adalah jawaban dari pihak tergugat. Itu kira-kira tadi isi daripada sidang mediasi. Boleh ceritakan sedikit lagi Bang soal isi gugatan itu sendiri kan mungkin. Isi gugatan tadi intinya adalah kita ingin menyatakan, ditetapkan Saudara Jam'an telah melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukumnya kenapa? Karena telah mengambil satu dana masyarakat untuk kepentingan koperasi Indonesia Berjamaah tanpa izin. Artinya kita mengacu pada undang-undang perbankan yang mengatakan bahwa penarikan dana masyarakat oleh sebuah koperasi tanpa izin itu melawan hukum. Nah, dasarnya itu. Nah, oleh karena itu kita minta untuk ditetapkan ganti rugi sebesar 190 dan yang satu lagi 140 juta kira-kira. Intinya itu kira-kira. Pak, untuk bukti sendiri yang diminta oleh tergugat sudah disiapkan atau gimana? Tentu kita kalau menggugat sudah ada buktinya. Bukti kan tidak mungkin kita buka di luar persidangan, tapi kita pasti ada buktinya. Tapi proses ketika awal menanamkan modal itu hitam di atas putihnya yang kasus ini jelas atau seperti apa? Bedanya antara uang prestasi dengan perbuatan melawan hukum. Kenapa kami masuk ke perbuatan melawan hukum? Karena apa yang dilakukan pada saat menawarkan investasi itu tidak ada perjanjian. Kalau ada perjanjian, maka dasarnya adalah gugatannya uang prestasi. Karena nggak ada, maka dasar daripada gugatan kita adalah perbuatan melawan hukum. Itu beda yang sangat prinsip. Terus klien abang ketika mengeluarkan mengikuti investasi itu transaksinya seperti apa? Memang langsung di TKP ngasih kah apa ketika enggak, jadi ada jeda waktu ketika waktu itu Saudara Jam'an melakukan tabligh akbar, menawarkan program investasi tabung tanah di beberapa jemaah. Ada jeda waktu untuk akhirnya mereka berpikir untuk ikut. Nah, karena yang lain juga pada ikut ya.
Lalu mereka kan TKW di Hong Kong. Nah, karena mereka di Hong Kong, maka transfernya itu melalui rekening bank virtual account. Jadi satu orang cuma satu nomor. Jadi kalau kamu ikut, nomor kamu berbeda dengan dia. Virtual account. Jadi dia kirim ke situ melalui rekening virtual account Bank Mandiri kalau nggak salah. Untuk nilai investasi awalnya berapa sih Mas? Dari 300 hingga mencapai nilai kerohiman 180 sampai 140? Sekitar berapa ya? 4 juta berapalah kira-kira. Mereka ikut dua ada satu ikut satu paket, satu ikut 2 paket. Kalau nggak salah sekitar yang satu 4 juta, yang satu 6 juta, 7 juta. Tahun berapa? Kenapa? Tahun mulai Sama juga. Sama, 2014. Bang, ini yang menarik, ini kan udah dikembalikan. Perjuangan untuk minta kembali uang investasi pokok uang Iya. investasi ini itu seperti apa Bang? Apakah sulit atau bagaimana? Awalnya sulit, tapi setelah karena mereka kan menghubungi susah ya, melalui email dan lain sebagainya. Akhirnya yang 2 orang ini, ya alhamdulillah sih, karena nggak jelas investasinya apa, berapa lama, nggak jelas, dikembalikan dari apa yang pernah mereka kirim waktu itu. Jadi tanpa adanya uang bagi hasil atau kerohiman. dikembalikannya tahun? 2 tahun lalu kalau tidak salah. Dan itu yang menjadi pertanyaan, kenapa meminta uang kerohiman? Apakah dulu Ustadz juga berjanji akan memberikan bagi hasil gitu? Oh iya, Dan pasti. berapa persentase Pasti. dari bagi hasil itu? 8%. Per tahun? Pasti itu. Kalau nggak mungkin lah. Itu 8%-nya 8% itu kita hitung per bulan. Karena memang waktu itu kan nggak jelas ya omongannya. Gimana sih Bang, waktu saat klien atau konsultasi kan ibaratnya ini nggak ada hitam di atas putih Bang, ibaratnya jadi kayak dianggap kayak dianggap omong kosong lah ibaratnya, terus abang percaya gitu untuk memperjuangkan gimana Bang awalnya gitu. Omong kosong maksudnya Maksudnya gimana? kan nggak ada perjanjian, nggak ada bukti gitu. Tapi kan ada bukti transfer. Oh. Ada bukti ya, ada lah. virtual account Makanya itu ya? iya ada bukti transfer, ada bukti pengembalian, semua kan ada. Ada bukti waktu jaman lagi di sana, ada fotonya dan lain sebagainya kan. Ya nggak mungkin abal-abal lah. Berarti Bang, kan uangnya sudah dikembalikan Bang. Berarti Iya. ketika Abang meminta pertanggungjawaban bagi hasil itu Bang, Uang kerohimannya, gimana? ya. Uang kerohiman sampai uang itu dikembalikan, uang pokoknya dikembalikan atau Uang jadi dihitungnya sejak mereka menaruh uang sampai dengan per hari ini kalau kita sudah masuk ke gugatan. Ini kan persoalan sudah masuk ke gugatan. Artinya uang kerohiman itu belum ada sepersen pun yang diberikan oleh dia. Nggak ada, belum ada. Kalau ditaksir Bang, Itu saya katakan tadi, kalau diakumulasi plus dengan ganti rugi dan lain sebagainya, kita hitungnya 190 juta dan 140. Ya, dua klien Bang. Abang megang dua. ada dua, kan ada dua orang. Yang 190 atas nama siapa? Saya lupa tuh 190 atas nama siapa ya. Antara dua lah itu. Oke.